Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Sobat Star, semuanya sudah terlihat jelas baik di media online ataupun layar kaca. Ada beberapa nama gubernur yang sudah mulai mencuri perhatian masyarakat dan sudah mulai dilirik berbagai partai politik untuk dicalonkan jadi calon presiden 2024 mendatang. 6 gubernur menguasai elektabilitas calon presiden capres pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan selesainya masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2024, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berpeluang maju kembali. Survei yang dilakukan oleh Polmark Indonesia menyebutkan Prabowo Subianto menempati urutan pertama dengan 18,9%, sementara Sandiaga Uno di urutan keempat 8,6%. Namun keduanya mendapatkan tantangan serius oleh figur-figur kepala daerah yang pengaruh politiknya terus meningkat, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ganjar Pranowo misalnya di posisi kedua sebesar 13,7%. Ganjar bersaing ketat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 12,8%, yang sering diunggulkan sebagai capres kuat pemilu 2024. Diprediksi menjadi pertarungan elit baru produk pilkada langsung, di mana figur gubernur menguasai 6 besar elektabilitas calon presiden 2024. Posisi kelima dan keenam dikuasai oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 7,9% dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 5,6%. Di bawahnya terdapat figur Tri Risma Harini 3,0% dan Nurdin Abdullah 1,0%. Ketua DPR Puan Maharani yang kerap disebut-sebut sebagai penerus kepemimpinan DPDEP hanya meraih elektabilitas 1,1%, sementara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum baru Demokrat, 2,7%. Di antara Menteri Jokowi terdapat ada Erick Thohir 3,6% dan Mahfud MD 1,6%. Peluang Prabowo dan Sandiaga masih terbuka lebar, mengingat masih tingginya elektabilitas Gerindra di bawah PDIP. PDIP diprediksi kembali unggul pada Pileg 2024, yang berarti berkuasa 3 periode berturut-turut sejak 2014. Kalau ini terjadi, artinya memecahkan rekor sejak reformasi digulirkan di Republik Indonesia tercinta ini. Selain itu, elektabilitas PDIP yang meroket hingga 33,3% menjadikannya sebagai partai politik yang kuat di Indonesia. Gerindra menyusul 13,7% dan Golkar 9,2%. Partai-partai berbasis keislaman didominasi oleh PKB 6,2%, PKS 5,4%, sedangkan PAN merosot tinggal 2,2%. Perpecahan yang membayangi PAN ditandai dengan rencana Amin Rais mendirikan partai baru, ditengarai berpengaruh terhadap elektabilitas PAN. Sedangkan P3 1,5% makin terancam hilang dari percaturan politik. Partai-partai nasionalis menduduki posisi papan tengah, yaitu PSI 4,3%, Nasdem 4,1%, dan Demokrat 3,8%. Tingginya elektabilitas PSI disumbang dari sikap kritis terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan
Di samping program kerakyatan yang agresif selama pandemi corona ini, ungkapnya. Pada posisi papan bawah terdapat Perindo 1,1%, Hanora 0,9%, Berkarya 0,3%, PBB 0,2%, Garuda 0,1%, dan PKPI 0,1%. Pada survei terdapat elektabilitas capres, nama-nama lain hanya meraih kurang dari 1% dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 18,1%. Sedangkan pada survei terhadap elektabilitas partai politik masih terdapat responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 13,6%. Survei Polmark Indonesia dilakukan pada 1-7 Mei 2020 dengan jumlah responden 2.000 orang, mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih. Jika merasa bermanfaat, minta tolong untuk subscribe dan like Aku Star Channel. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan. Amin.